Oke guys, kalau tadi kita sudah berbicara tentang hukum Mendel 1 dan istilah-istilah yang terdapat dalam proses persilangan, sekarang kita akan membicarakan atau membahas tentang hukum Mendel kedua. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan hukum Mendel 2? Hukum Mendel 2 disebut juga dengan independent assortment atau asortasi. Kalau hukum Mendel 1 berbicara tentang segregasi atau pemisahan, maka pada hukum Mendel 2 ini membicarakan tentang penggabungan secara bebas. Nah, hukum Mendel 2 ini berbicara tentang selama terjadinya proses pembentukan gamet, gen pada satu alel akan bergabung dengan gen yang berbeda alel secara acak. Gen satu alel disegregasi menjadi dua gamet. Misalnya, kalau saya kasih contoh sedikit, A besar A kecil, B besar B kecil disilangkan dengan A besar B kecil B kecil. Ini heterozigot, ini hetero, homo dan homo. Yang ini ada A besar, A kecil, B besar, B kecil. Maka gen yang A akan bergabung dengan gen yang B secara bebas, membentuk A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, dan A kecil, B kecil. Nah, seperti itulah independent assortment. Dan proses ini terjadi pada persilangan yang lebih dari satu sifat beda. Atau yang paling sering dibahas adalah persilangan dihibrid maupun trihibrid. Nah, untuk lebih memahami apa yang dimaksud dengan hukum Mendel 2, kita berlatih yuk. Ada contoh soal, di mana contoh soal ini mengatakan bahwa disilangkan dua buah mangga hijau bulat. Nah, untuk mengingat, mangga hijau bulat ini fenotip atau genotip? Yang terlihat. Apa? Betul, ini adalah fenotip. Sedangkan huruf yang ditulis yang melambangkan fenotip adalah genotif. Ya, sip. Jadi kalau fenotip itu yang dilihat atau yang terlihat, kalau genotip yang tidak terlihat. Dengan mangga kuning keriput. Apabila gen H besar dominan dari H kecil dan B besar dominan terhadap B kecil, maka perbandingan genotip dan fenotip yang terbentuk adalah, ya kita bikin seperti ini, keterangan hijau dominan, kuning resesif, bulat dominan, dan keriput resesif. Ya, kita buat untuk yang awalnya adalah P besar atau P pertama, H besar, B besar, disilangkan H kecil, B kecil, B kecil. Kemudian ini kan homo dan homo. Homozigot maksudnya. Jadi gametnya adalah H besar, B besar, ini H kecil, B kecil. Sehingga menghasilkan F1, H besar, H kecil, B besar, B kecil. Jika kita ingat tadi bahwa H besar dominan, B besar dominan, maka ini memiliki buah mangga berwarna, maka ini akan memiliki fenotip hijau bulat. Ya. Kemudian kita silangkan kembali, P2-nya adalah F1 kali F1. Berarti H besar H kecil, B besar B kecil disilangkan H besar H kecil, B besar B kecil. Ini adalah heterozigot. Masih ingat tadi bahwa kalau heterozigot berapa yang kita ambil?
dua-duanya ya, H besar H kecil dan B besar B kecil. Kemudian H besar H kecil, H besar dengan B besar, H besar dengan B kecil, kemudian H kecil dengan B besar dan H kecil dengan B kecil, sehingga membentuk gamet H besar B besar, H besar B kecil, H kecil B besar, dan H kecil B kecil. Yang ini juga sama, sehingga punya dua yang seperti ini ya. Nah, cara satu adalah kita menggunakan tabel H besar B besar, H besar B kecil, H kecil B besar, H kecil B kecil. Ini juga sama, H besar B besar, H besar B kecil, H kecil B besar, H kecil B kecil. Kita bikin tabel persilangannya atau dinamakan dengan papan catur. Nah, tapi yang akan saya jelaskan di sini bukan yang untuk yang papan catur, saya akan menjelaskan yang namanya cara garpu. Kalau ada yang persilangan seperti ini, H besar H kecil, B besar B kecil disilangkan dengan H besar H kecil, B besar B kecil. Nah, kita bikin garpu dimulai dengan ini dan ini. Yang pertama dulu, H besar sama H besar membentuk H besar, H besar. H besar dengan H kecil membentuk apa? Betul, H besar, H kecil. Satu lagi, H kecil, H besar membentuk? Iya, H besar, H kecil. Karena ada dua, jadi kita tulis, nggak usah satu-satu. Tulisnya 2, H besar, H kecil. H kecil, H kecil. H kecil, H kecil 1. Nah, ingat ini perbandingan apa? Iya, betul. Ini adalah perbandingan pada persilangan monohibrid. Jadi kita bikin 3 cabang kalau dia hetero dan hetero. Kemudian B-nya hetero sama hetero, berarti bikin berapa cabang? Betul, kita bikin 3 cabang lagi. B besar, 2 B besar B kecil, B kecil, B kecil. Kalau masih bingung, sini saya kasih contoh. B besar B kecil disilangkan dengan B besar B kecil. B besar B kecil, kita pisah B besar B kecil gametnya ya. Ini dan ini. B besar B besar. B besar B kecil. Sekarang yang kedua. B ini B besar B kecil. Ini dan ini jadi B kecil ya. 1 B besar B besar, 2 B besar B kecil, dan 1 B kecil B kecil. Sesuai kan ya? Oke, nah sekarang kita lanjutkan. Di sini juga sama. B besar B besar, 2 B besar B kecil, B kecil, B kecil. Ini B besar B besar, 2 B besar B kecil, dan B kecil B kecil. Yang pertama ada H besar dan B besar, maka bulat hijau bulat. Yang kedua 2 hijau bulat juga ya. Yang terakhir hijau keriput. Selanjutnya ini 2 hijau bulat. Yang ini 4, betul, hijau bulat. Ini 2 hijau keriput. Selanjutnya kuning bulat. Yang ini 2 kuning bulat juga. Yang terakhir kuning keriput. Maka hijau bulat ada berapa? 1, 3 tambah 2, 5, 5 tambah 4, 9, 9. Banding kuning, hijau dulu deh. Hijau keriput ada 1, 3. Kemudian kuning bulat ada 3 juga. Kuning keriput ada 1. Sehingga perbandingan akhirnya 9, 3, 3,
Nah, ini ada kombinasinya. Kalau yang pertama hijau bulat berarti hijau dominan, bulat dominan dodo. Yang kedua dominan resesif. Yang ketiga resesif dominan. Yang keempat resesif resesif. Jadi ini perbandingan untuk persilangan dihibrid pada hukum Mendel 2. 9331.